Jadi agenda kita hari ini adalah pemeriksaan dari laporan kita di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP garing B garing 5098 garing X garing 2022 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 6 Oktober 2022. Jadi laporan kita terhadap Mbak Imong dan Paula kemarin itu dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Ya. Dalam hal ini agenda pertama yaitu pemeriksaan pelapor ya, yang di sini ada saya dan Bang Dosma sebagai pelapor Mbak Imong dan Paula. Tentu yang kita laporkan di sini adalah dua orang, yaitu Mbak Im dan Paula. Itu agenda kita hari ini. Dan alasan dilimpahkan ke Polres apa Pak? Nah, saya kurang tahu ya, tetapi kalau kita secara awam mungkin karena kasus Mbak Imong dan Paula ini banyak pelaporan di Polres Jaksel, jadi mungkin saja PMJ melibatkan tentunya ke Polres lagi untuk laporan. Yang jelas laporan kita juga kan di sini agak berbeda dari laporan pelapor yang lainnya. Apa Bang? Ya, jadi di sini kita melaporkan Mbak Imong dan Paula ini ada 3 pasal yang kita laporkan ya. Yang pertama itu ada di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 yang di sini barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan umum dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Selanjutnya iya, dan itu undang-undang yang berbeda. Dan kita juga terapkan juga undang-undang ITE, tepatnya pasal 27 ayat 3. Intinya itu dia mereka pihak yang kita sangkakan itu adalah mendistribusikan, mempublish dengan sengaja, dengan niat secara sengaja, dan sampai adanya kegaduhan yang berakibat adanya pencemaran nama baik dan juga adanya penghinaan. Dan di sini instansi kepolisian ini yang sebenarnya yang perlu kita tekankan di dalam perbuatan yang mereka lakukan. Makanya kita juga menerapkan pasal 220 KUHP, intinya melakukan laporan yang berhubungan dengan berita bohong yang sebenarnya tidak ada perbuatan tindak pidana apapun yang dilakukan. Dan itu yang menjadi miris sekali adalah ini dibuat menjadi komersil ya, dibuat komersil, padahal beliau-beliau ini adalah public figure yang pastinya secara sosiologis, secara pengaruh di masyarakat ini sangat berpengaruh menjadi negatif. Bagaimana kita menghargai hukum di Indonesia, bagaimana kita menghargai sistem peradilan di Indonesia kalau public figure dengan sengaja melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan tadi hukumannya sampai dengan 10 tahun. Itu yang harus kita tekankan sejak awal. Jadi pasalnya tidak hanya satu undang-undang, tidak hanya satu pasal Bang ya. Jadi setelah pelimpahan adanya penambahan pasal gitu. Berarti tadi diperiksa. Ya. Mungkin tadi ada yang diserahkan nggak sih Bang barang bukti tambahan? ya, jadi barang bukti tambahan tadi yang kita serahkan adalah berupa video full ya, tanpa dipotong-potong dari Mbak Im ya, dan juga kita menyerahkan berupa nama-nama saksi ya. Saksi yang kita hadirkan di sini bukan saksi yang gimana-gimana, cuman saksi di sini adalah saksi penting, saksi yang ada di TKP. Jadi kita mempunyai saksi yang ada, 2 saksi yang ada di TKP langsung. Dan barang bukti lainnya adalah screenshot ya, berupa ucapan Mbak Imong dan Paula, mulai dari video di awal sampai akhir. Kita ambil beberapa bagian itu untuk memenuhi unsur di ITE-nya seperti itu. Dan selanjutnya bukti-bukti lainnya adalah di pasal 14 tadi. Di pasal 14 ayat 1 tadi, salah satu unsurnya kan harus ada keonaran di kalangan umum ya, di kalangan masyarakat. Di sini kita menghadirkan 2 bukti, yaitu pertama bukti berupa keonaran yang ada, kegaduhan yang ada di masyarakat, di media, dan juga ada di umumnya seperti itu. Dan juga saya dengar kabar nanti ada aksi ya, aksi demo terkait Mbak Imong dan Paula ini agar ditindak tegas. Karena begini teman-teman sekalian, Mbak Imong dan Paula kemarin memang sempat redup ya. Kita juga tidak mempublish, kenapa? Karena kita biarkan dulu berita-berita yang ada. Dan di sini kita naikkan lagi, kenapa? Kita di sini kan mewakili masyarakat, mewakili institusi Polri yang dicemarkan. Jadi maksud saya dan Bang Dosma di sini bahwa Polri harus benar-benar memberikan kejelasan terhadap kasus ini. Kalau dia ada delik hukumnya, ada delik pidananya,
disampaikan. Kalaupun tidak, ya disampaikan, dirilis, maksud saya begitu, Mbak. Gitu ya, Bang ya? Betul. Untuk dilimpahkannya ada hambatan dengan kasus yang sudah berjalan dari Polda kemarin? Tidak ada. Tidak ada. Malah sebenarnya saya cukup senang ya karena kasus ini dilimpahkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa? Karena memang lokus atau TKP-nya ada di selatan ya. Selanjutnya juga di sini ada 3 laporan terhadap Baim. Ada kemarin 2 pelapor yang berbeda dan 1 pelapor lagi adalah saya dengan laporan yang berbeda-beda. Jadi Baim dan Paula ini diserang dengan laporan ataupun dugaan yang berbeda-beda seperti itu. Bang, ini kan somasi sudah jalan, tidak digubris. Langkah apa lagi Bang yang akan dicoba? Apakah memberikan lagi surat somasi lagi? Gimana? Somasi kan sudah dilayangkan. Sudah dilayangkan. Ya, nggak maksudnya kan kemarin apakah nanti jika jadi langkah kita selanjutnya sebenarnya sebelum datang hari ini kita sudah melakukan pengaduan dan memohon kepada Kadif Propam yang baru ya, Propam di Polres Metro juga untuk mengawasi penyelidikan ini. Jadi saya akan melaporkan untuk oknum-oknum ya yang bermain curang dalam kasus ini ya, baik dari pelapor ataupun terlapor pasti akan kita laporkan. Jadi dengan adanya laporan kita terhadap Kadif Propam ini agar bisa mengawasi jalannya penyelidikan seperti itu teman-teman. Bang, artinya menutup pintu damai, Bang. Menutup pintu berdamai. Artinya akan terus mengawal ya. Iya, pastinya kita akan mengawal kasus ini sampai selesai ya, sampai polisi memberikan rilis yang sejelas-jelasnya. Betul. Karena di sini saya kasih tahu lagi, kalaupun ada pidananya disebutkan, kalaupun tidak disebutkan juga. Jadi biar transparan begitu. Ini kita berbicara mengenai kepastian hukum ya. Makanya tadi pertanyaannya, apakah akan ada perdamaian? Ini bukan masalah damai dan tidak, tapi apakah akan ada kepastian hukum? Apakah akan ada efek jera? Ya, apakah ada suatu pembelajaran tidak hanya untuk mereka yang mempublish karena mereka mengkomersilkan. Ya, jadi dan ini dipublish ke masyarakat, didistribusikan. Ya, publik mengetahui bahwa itu tidak salah, bahwa itu bisa dilakukan kalau tidak diberikan efek jera, kalau tidak diberikan kepastian hukum seperti yang dibilang orang tadi bahwa ini harus kita ada kepastian kalau memang ada unsur pidananya, ada perbuatan pidananya katakan ya, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa. Tapi apa yang kita sajikan, apa yang kita argumentasikan, apa yang kita perjuangkan ini tidak hanya untuk kepentingan secara personal, tapi untuk kepentingan khalayak banyak. Bang, tadi bicara Video dan lain-lain itu apa? Bahasanya tulisannya apa? Mungkin sedikit saja ya, di sana ada yang bilang Baim mengatakan bahwa ini hanya prank gitu kan. Iya. Terus juga bahwa ini kita hanya menguji polisi ya. Yes. Untuk video tersebut. Jadi pada intinya polisi bertugas kan bukan untuk diuji bro, Betul. gitu kan. Saya sampaikan kepada Baim juga ya. Dan juga ini bukan uji-uji atau coba-coba gitu kan. Ada kok polisi, ada bimas gitu loh. Betul. Ada humas yang bisa, ada propam yang bisa mengawasi polisi benar atau tidaknya menjalani tugasnya seperti itu. Dari tahap lidik di laporan kita memang belum bisa saya sampaikan. Mungkin nanti humas dari Polres Jaksel bisa menyampaikan hal tersebut. Menanggapi permohonan maaf ini sendiri dari Baim dan Paula gimana, Bang? Ya, kalau saya pribadi dan rekan-rekan memaafkan atas tindakan Baim dan Paula, tetapi tetap proses hukum harus tetap berjalan. Ya, kenapa? Karena di sini maaf, perkataan maaf itu terjadi ketika sudah menyesali perbuatannya. Ya, tetapi proses hukum harus tetap berjalan. Yang tadi yang saya bilang, ada ataupun tidak pidananya tetap nanti akan dirilis sama Polres Jakarta Selatan. Harapan saya di sini Kapolres, Kasat-Reskrim ya dan jajaran yang ada penyidik di Polres Jakarta Selatan dapat transparan ya, tanpa ada unsur lain-lain ya ataupun dugaan lain-lain, karena hal ini sudah kita minta Kadif Propam Mabes Polri untuk mengawasi kasus Baim dan Paula. Kenapa? Karena di sini saya ingin memberitahu kepada Baim dan masyarakat luas, ini pembelajaran, kita tidak main-main. Jadi